मुझे कर्ण ब्रह्मास्त्र के उत्तर में मनुष्य के प्रारब्ध का काल पर आरोप लगा रही हूँ। ठीक कहा आपने देव। Episode sebelumnya, pertarungan antara Arjuna dan Karna berlangsung begitu sengit dengan kekuatan yang sama-sama seimbang. Serangan Karna bahkan membuat senjata mereka berdua terlepas dari tangan. Dalam keadaan tanpa senjata, Arjuna tiba-tiba teringat akan ajaran Guru Drona yang mengatakan bahwa jika hati tetap suci dan tujuan tetap teguh, maka apapun yang disediakan oleh alam dapat dijadikan sebagai senjata. Karena kembali berhasil menangkis serangan Arjuna di hadapan semua orang, ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya bukan hanya murid Bagawan Parashurama, tetapi juga saudara seperguruan Guru Drona dan Paduka Bisma. Mendengar pengakuan itu, seluruh warga yang menyaksikan pertandingan langsung bersorak meneriakkan nama Raja Angga Karna. Sorakan tersebut membuat Arjuna semakin geram, hingga akhirnya ia memutuskan mengeluarkan senjata sakti Brahmastra untuk menghancurkan kesombongan Karna. Dari kejauhan, Guru Drona langsung berusaha menghentikan Arjuna karena Brahmastra tidak boleh digunakan dengan cara seperti itu. Pada saat yang sama, Bisma menyadari bahwa Karna juga sedang memanggil Bhagawastra sebagai tandingan Brahmastra. Jika kedua senjata ilahi itu sampai bertabrakan, kehancuran besar tidak akan bisa dihindari. Sementara itu, Kunti yang melihat kedua putranya hampir saling menghancurkan langsung dipenuhi rasa cemas. Ia pun bergegas menghadap matahari dan memohon kepada Dewa Surya agar menghentikan pertarungan tersebut. Kunti mengingatkan bahwa kedua putranya sedang berada dalam bahaya dan salah satunya adalah putra Dewa Surya sendiri. Seketika setelah doa itu dipanjatkan, matahari pun terbenam. Melihat hari telah berakhir, Guru Drona segera menghentikan pertandingan dan mengumumkan bahwa duel di arena resmi berakhir. Suryadev. Keputusan itu membuat Duryodhana mempertanyakan bagaimana pemenang akan ditentukan. Namun Bisma menjelaskan bahwa hasil pertandingan akan diumumkan pada sidang kerajaan keesokan harinya. Karna yang masih merasa tantangannya belum terjawab, kembali mempertanyakannya. Tetapi Bisma menegaskan bahwa bersamaan dengan terbenamnya matahari, pertanyaan dan tantangan Karna juga telah berakhir. Bahkan, mulai saat itu, setiap tantangan yang kembali ditujukan kepada Hastinapura akan dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Kunti masih belum mampu menerima kenyataan yang baru saja disadarinya. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui bahwa Karna bukan hanya putra Radha, tetapi juga putra kandungnya sendiri. Ia merasa ketidakadilan yang begitu besar telah terjadi. Putra sulungnya kini harus berdiri berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Di mata Kunti, semua itu adalah akibat dari dosanya, sementara anak-anaknya yang tidak bersalah justru harus menanggung hukumannya. Ia pun terus menyesali masa lalu dan berharap seandainya dulu ia memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang berbeda. Kunti kemudian menumpahkan seluruh kesedihannya kepada Dewa Surya. Ia mempertanyakan mengapa sang dewa hanya diam menyaksikan semua yang terjadi, padahal menurutnya Dewa Surya juga memiliki bagian dalam kesalahan tersebut. Dengan hati yang dipenuhi luka, Kunti mengatakan bahwa para dewa selalu hadir saat kebahagiaan menyelimuti kehidupan manusia.
tetapi menghilang ketika penderitaan datang. Baginya, seorang dewa tidak mungkin memahami penderitaan manusia ataupun kegelisahan seorang ibu yang seumur hidup dalam penyesalan. Mendengar keluhan itu, Dewa Surya pun menampakkan diri. Ia menjelaskan bahwa tidak sepantasnya para dewa disalahkan, karena nasib manusia bukan ditentukan oleh para dewa ataupun pergerakan bintang, melainkan oleh keputusan manusia sendiri. Menurutnya, justru manusialah yang memiliki kebebasan untuk berbuat salah, bahkan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Sementara para dewa tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kesalahan. Dewa Surya kemudian mengingatkan Kunti bahwa putra yang pernah dihanyutkannya ke sungai mungkin dapat ia lupakan dalam sekejap, tetapi dirinya tidak pernah sekalipun meninggalkan Karna. Selama bertahun-tahun, ia selalu melindungi putranya melalui zirah suci yang dimilikinya. Karena itu, Dewa Surya mempertanyakan mengapa kini justru dirinya yang disalahkan. ठीक कहा आपने देव। Mendengar perkataan itu, Kunti mengakui bahwa Dewa Surya benar. Ia merasa tidak sanggup lagi melihat kedua putranya saling bermusuhan karena darahnya mengalir di tubuh mereka berdua. Kunti pun bertekad tidak akan membiarkan mereka saling menumpahkan darah. Dewa Surya kemudian mengatakan bahwa waktu masih ada dan kesalahan itu masih dapat diperbaiki. Menurutnya, segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, memiliki alasan yang sangat besar, meskipun apa yang telah berlalu sudah berada di luar kuasanya. Perkataan itu membuat Kunti semakin mantap. Ia yakin kehancuran yang akan datang masih bisa dihentikan. Takdir putra-putranya telah mulai bergerak. Dan hari itu, dalam sidang kerajaan Hastinapura, jalan hidup mereka akan ditentukan. Karena itulah Kunti memutuskan untuk menemui Karna dan mengungkapkan kebenaran bahwa Karna adalah putranya, sekaligus putra sulung Pandu. Sementara itu, di sidang kerajaan Hastinapura, Vidura mengingatkan bahwa usulan untuk memilih putra mahkota melalui pertandingan di arena berasal dari paman Sangkuni. Aturannya pun sangat jelas, yaitu siapapun yang menjadi pemenang pertandingan akan dinobatkan sebagai putra mahkota. Berdasarkan hasil pertandingan, Arjuna menjadi pangeran Kuru yang tetap bertahan hingga akhir. Namun Arjuna menolak menganggap dirinya sebagai pemenang. Ia menjelaskan bahwa sejak awal dirinya bertanding untuk mewakili sang kakak. Karena itu, menurutnya yang berhak menjadi pemenang bukanlah dirinya, melainkan Kakanda Yudhistira. Di tengah jalannya sidang, suasana mendadak berubah ketika Karna tiba-tiba memasuki balairung kerajaan. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa penetapan pemenang masih belum selesai. Karna kemudian menegaskan bahwa pertarungan di arena sebenarnya belum berakhir. Menurutnya masih ada seorang petarung yang tetap berdiri tanpa terkalahkan ketika pertandingan dihentikan. Mendengar hal itu, Sangkuni diam-diam merasa puas. Dalam hati ia yakin bidak yang mampu menggagalkan rencana Vidura akhirnya kembali memasuki sidang kerajaan. Karna pun menyampaikan bahwa hasil pertarungan belum pernah diputuskan. Karena itu penentuan pemenang terbaik juga seharusnya belum berakhir. Namun Vidura langsung menolak. Ia menegaskan bahwa tempat itu adalah sidang kerajaan, bukan arena pertandingan. Menurutnya, Karna tidak diundang dan seharusnya segera meninggalkan sidang. आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहूंगा। Ucapan Vidura langsung dipotong oleh Duryodhana. Ia mengingatkan bahwa Maharaja sendiri telah mengangkat Karna sebagai Raja Angga. Karena kerajaan Angga berada di bawah kekuasaan Hastinapura, maka sebagai penguasanya, Karna berhak menghadiri sidang sekaligus menyampaikan keberatannya. Dhritarashtra pun mengakui bahwa alasan Duryodhana masuk akal. Meski begitu, Bhisma mengingatkan Karna agar tidak menganggap hak menghadiri sidang sebagai alasan untuk bersikap lancang. Dhritarashtra juga mendukung peringatan tersebut dan meminta Karna menghormati tata tertib serta martabat sidang kerajaan. Di sisi lain, Sangkuni merasa Karna sudah cukup mendapat teguran atas kesalahan pertamanya. Ia pun mengusulkan agar semua orang mendengarkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan Raja Angga. क्या आपत्ति है तुम्हें? Setelah mendapat izin dari Maharaja, Karna menjelaskan bahwa dirinya bukan hendak menyampaikan keberatan. Ia hanya memohon agar pertarungan yang terhenti pada hari sebelumnya dapat dilanjutkan hingga selesai. Bhisma kembali menegaskan bahwa pertandingan telah berakhir bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun Karna menolak pendapat itu. Menurutnya, matahari terbenam memang mengakhiri hari, tetapi bukan mengakhiri kehidupan. Seperti ombak yang terus kembali menghantam pantai, hari baru juga telah dimulai dengan terbitnya matahari. Kini dirinya hadir, seluruh sidang kerajaan juga hadir, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan pertarungan tersebut.
Vidura tetap bersikeras bahwa pertarungan itu tidak akan membawa manfaat apapun. Akan tetapi, karena membalas bahwa menghitung untung dan rugi adalah urusan para pedagang, bukan para kesatria. Setelah itu Karna langsung mengalihkan pandangannya kepada Arjuna. Ia mengatakan bahwa jika Arjuna masih menjadi kesatria yang menjunjung tinggi kehormatan, maka seharusnya ia bersedia menuntaskan pertarungan yang belum selesai. Arjuna pun menerima tantangan tersebut. Menurutnya, meskipun Bhisma telah menyatakan dirinya sebagai pemenang, kenyataannya Karna juga belum pernah dinyatakan kalah. Arjuna lalu memohon kepada Bhisma agar diizinkan bertarung. Arjuna bertekad membuktikan bahwa gelombang bernama Karna akan pecah saat menghantam benteng kokoh bernama Arjuna yang dibentuk oleh Guru Drona. Ia juga yakin kebanggaan Karna akan berakhir pada hari itu. Karna tetap tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah sangat mengenal keadilan dan aturan Hastinapura. Namun kali ini, yang ingin ia kenal adalah kemampuan Arjuna. महाराज, Di hadapan Maharaja, Karna kemudian mengemukakan alasan yang menurutnya sesuai dengan aturan pemilihan putra mahkota. Jika pemenang pertarungan memang berhak menjadi putra mahkota dan Arjuna diperbolehkan bertanding sebagai wakil Yudhistira, maka Duryodhana juga seharusnya memperoleh hak yang sama. Karena itulah, Karna menyatakan bahwa dirinya akan bertarung sebagai wakil Duryodhana. Dengan begitu, pertarungan antara dirinya dan Arjuna belum benar-benar selesai. Mendengar alasan tersebut, Sangkuni tersenyum puas. Menurutnya, Karna telah berhasil membalikkan keadaan hanya dengan satu langkah. Sementara itu, Bima mengejek Karna. Ia mengatakan bahwa jika Bhisma memberikan izin, maka hari itu dunia bukan hanya akan menyaksikan kemampuan Arjuna, tetapi juga akan berkenalan dengan Dewa Kematian. भीम, प्रतीत होता है कि Ejekan itu langsung dibalas Duryodhana. Ia menyindir bahwa Bima tampaknya masih belum bisa melupakan kekalahannya di arena pada hari sebelumnya. Bahkan Duryodhana kembali menantang Bima untuk bertarung sekali lagi. Namun Bima sama sekali tidak gentar. Dengan penuh keyakinan terhadap kemampuan Arjuna, ia justru memohon agar Arjuna diizinkan melanjutkan pertarungan. Mendengar permintaan itu, Duryodhana tersenyum dan mengatakan bahwa baru kali ini Bima mengucapkan sesuatu yang juga ia setujui. परंतु मुझे स्वीकार नहीं। Tiba-tiba suasana sidang berubah ketika Guru Drona memasuki balairung kerajaan. Ia langsung menyatakan bahwa dirinya tidak dapat menyetujui usulan tersebut. Menurutnya, menentukan siapa murid terbaik adalah hak seorang guru dan tidak seorang pun berhak mencampuri keputusan itu. Mendengar pernyataan tersebut, Dhritarashtra pun mempertanyakan maksud kedatangan Guru Drona. Drona kemudian menjelaskan bahwa keinginannya sebenarnya sejalan dengan permintaan Karna. Jika murid terbaik harus ditentukan melalui medan perang, maka biarlah medan perang yang menjadi penentunya. Namun ia mengingatkan bahwa menurut aturan, ilmu seorang murid belum dianggap sempurna sebelum memberikan guru dakshina kepada gurunya. Karena itulah, pada hari itu, Drona meminta guru dakshina dari seluruh pangerannya. Ia menegaskan bahwa murid yang mampu memenuhi permintaannya bukan hanya akan diakui sebagai murid terbaik, tetapi juga akan menjadi putra mahkota Hastinapura. Mendengar hal itu, Sangkuni langsung menaruh curiga. Ia mempertanyakan apakah guru dakshina kali ini akan bernasib sama seperti permintaan Ibu Jari kepada Ekhalawya. Menurutnya jangan sampai ujian tersebut kembali dibuat hanya untuk menguntungkan murid yang sejak awal dianggap sebagai yang terbaik. Dhritarashtra kemudian bertanya apa sebenarnya guru dakshina yang diinginkan oleh Drona. Tanpa ragu, Drona menyatakan bahwa ia menginginkan Raja Drupada dari kerajaan Pancala. Siapapun muridnya yang mampu mengalahkan, menangkap, dan membawa Raja Drupada hidup-hidup ke hadapannya akan dinyatakan sebagai pemenang sekaligus putra mahkota Hastinapura. Permintaan itu langsung membuat Dhritarashtra terkejut. Menurutnya, Raja Drupada adalah penguasa yang sangat kuat, sementara pasukan Pancala hampir tidak terkalahkan. Namun Drona tetap pada pendiriannya. Ia menggambarkan Drupada sebagai pohon beringin yang sangat besar, sehingga para muridnya harus mampu mencabutnya hingga ke akar. Mereka harus mengguncang kekuatan Pancala dengan gada mereka, dan menggelapkan langit kerajaan itu dengan hujan anak panah. Menurut Drona, hanya kesatria yang mampu membuat musuh gemetar yang pantas menjadi putra mahkota Hastinapura dan memimpin kerajaan. Mendengar syarat itu, Dhritarashtra mengaku tidak sanggup mengirim putra-putranya menuju kematian. Ia mengatakan bahwa Tuhan memang tidak memberinya penglihatan.
Tetapi jangan sampai kini ia juga kehilangan kesempatan untuk mendengar suara anak-anaknya. Karena itu, ia memohon agar Drona meminta guru Dakshina yang lain. Namun Drona menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya datang bukan untuk berunding, melainkan untuk menuntut balas. Ia hanya menginginkan Raja Drupada. Bahkan jika Hastinapura tidak mampu memenuhi guru Dakshina itu, ia siap meninggalkan kerajaan dan mencari murid terbaik di tempat lain yang sanggup mewujudkan keinginannya. Mendengar ketegasan Drona, akhirnya menyatakan bahwa pasukan Hastinapura akan diberangkatkan untuk menghadapi Drupada. Akan tetapi Drona kembali menolak. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan guru bagi pasukan Hastinapura, melainkan guru bagi para pangeran Kuru. Karena itu, guru Dakshina harus dipersembahkan oleh para muridnya sendiri. Drona kemudian mengingatkan bahwa putra mahkota Hastinapura hanya layak menjadi penguasa jika mampu menghadapi seekor singa di medan perang. Siapapun yang ingin membawa panji Hastinapura harus terlebih dahulu merobohkan panji kerajaan Pancala. Drona lalu mengibaratkan seorang pandai besi yang selalu menguji ketajaman pedang sebelum menyerahkannya kepada pemiliknya. Begitu pula dirinya. Selama ini ia telah menyerahkan para murid kepada Hastinapura tanpa pernah menguji kemampuan mereka. Kini menurutnya, saat itulah ujian sesungguhnya harus dilakukan. Drona ingin mengetahui apakah ia benar-benar telah mendidik para kesatria pemberani atau justru selama ini hanya menyia-nyiakan waktunya di Hastinapura. Drona kemudian menantang seluruh muridnya dan bertanya apakah di antara 105 pangeran itu ada yang sanggup membayar utang kepada gurunya. Namun tidak satu pun dari mereka memberikan jawaban. Melihat semua muridnya hanya terdiam, Drona pun berbalik hendak meninggalkan sidang. Ia mengatakan bahwa kini dirinya telah memperoleh jawaban. Baginya, justru dialah yang gagal dalam ujian sebagai seorang guru. Raja dipersilahkan memilih putra mahkota sesuka hati, sedangkan dirinya akan pergi mencari murid terbaik di tempat lain. कहिए गुरुदेव। Saat guru Drona hendak meninggalkan sidang, Arjuna tiba-tiba menghentikannya. Ia meminta maaf karena terlambat memberikan jawaban. Menurut Arjuna, setelah bertahun-tahun guru Drona bersusah payah mendidik mereka, ternyata guru Dakshina yang diminta hanyalah membawa Raja Drupada ke hadapan sang guru. Arjuna pun berjanji akan membuktikan hasil didikan gurunya dengan membawa Raja Drupada hidup-hidup dan menundukkan panji kerajaan Pancala di hadapan guru Drona. Yudhistira kemudian menyatakan bahwa kedudukan seorang guru bahkan lebih tinggi daripada para dewa. Karena itulah, seorang murid wajib menaati perintah gurunya, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. Ia memastikan bahwa mereka tidak akan membiarkan keinginan guru Drona tetap menjadi sekedar keinginan. Guru Dakshina itu pasti akan dipersembahkan, dan keesokan paginya, kelima Pandawa akan berangkat menuju kerajaan Pancala. Duryodhana juga menyatakan bahwa dirinya bersama saudara-saudaranya akan berangkat ke Pancala untuk membawa Raja Drupada menghadap guru Drona. Menurutnya, penentuan putra mahkota baru boleh dilakukan setelah guru Dakshina berhasil dipersembahkan. Setelah itu, Duryodhana bertanya kepada Karna apakah ia juga akan ikut dalam perjalanan tersebut. Karna pun menegaskan bahwa seumur hidupnya ia telah berjanji untuk selalu berada di pihak Duryodhana. Karena itu, sudah pasti ia akan ikut bersamanya. Namun guru Drona langsung menolak keikutsertaan Karna. Menurutnya, apabila seorang putra kusir meminta bantuan seorang pangeran untuk membuktikan kemampuannya, hal itu masih dapat dimengerti. Tetapi jika seorang pangeran justru membutuhkan bantuan putra kusir demi memperoleh tahta putra mahkota, maka hal itu sama sekali tidak pantas. Drona kemudian menjelaskan bahwa seandainya ia hanya memberi satu perintah kepada Paduka Bisma, seluruh kerajaan Pancala pasti sudah berada di bawah kekuasaannya. Namun ia tidak memilih jalan itu, karena seorang kesatria harus memperoleh haknya melalui kekuatannya sendiri, bukan karena belas kasihan. Ia juga mengingatkan bahwa ilmu perang yang diajarkannya bertujuan membentuk para murid menjadi tangan kanan seorang maharaja. Jika tangan kanan itu masih harus bergantung pada kekuatan seorang putra kusir, maka ia merasa malu mengakui mereka sebagai murid-muridnya. Setelah itu, Drona menoleh kepada Karna dan menjelaskan bahwa sebagai Raja Angga, Karna memang berkewajiban membantu sahabatnya. Akan tetapi, mengikuti ujian untuk menentukan putra mahkota bukanlah haknya. Karna bukan murid Drona dan juga bukan peserta resmi dalam pertandingan sebelumnya. Kali ini, Drona ingin menguji murid-muridnya sendiri. Jika mereka tidak mampu menghadapi Raja Drupada tanpa bantuan Karna, maka lebih baik mereka tidak perlu berangkat ke Pancala sama sekali. भारी योद्धा के सहायता के बिना पांचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं।
Mendengar penjelasan tersebut, Duryodhana akhirnya menerima keputusan gurunya. Ia mengakui bahwa apa yang dikatakan Drona memang benar. Ujian itu adalah ujian bagi para murid guru Drona. Karena itu, dirinya bersama saudara-saudaranya akan berangkat sendiri untuk membayar utang kepada guru mereka. Setelah itu, Duryodhana menghampiri Maharaja Dhritarashtra. Ia mengatakan bahwa apabila dirinya gugur sebagai seorang kesatria dalam tugas tersebut, maka itulah kehormatan terbesar baginya. Namun sebelum berangkat, masih ada satu tanggung jawab yang harus diselesaikannya. Karena ia telah mengangkat Karna sebagai Raja Angga, Duryodhana memohon agar penobatan Karna sebagai Raja Angga dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mereka menyerang Pancala. Di hadapan seluruh sidang, Duryodhana juga memohon kepada Paduka Bisma agar berkenan menobatkan Karna sebagai Raja Angga. Menurutnya, Angga merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Hastinapura, sehingga sudah sepantasnya penobatan itu dilakukan oleh Paduka Bisma sebelum mereka berangkat menuju Pancala.